Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di channel kami Mumu Mukhtaruddin Official. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang perjuangan kisah-kisah menarik seputar pendaftaran ke Madinah. Masih di tema dibahas tuntas seputar berkas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana dulu ketika saya Muqabalah di mana? Di Darunaja. Nih makanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas soalan apa saja sih yang biasanya para masyayikh itu lontarkan ketika interview. Nah bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silakan langsung saja subscribe di bawah, di tombol yang paling bawah. Kemudian nyalakan loncengnya biar tahu kapan sih kita update lagi. Mungkin ada info-info menarik buat kalian, terutama bagi teman-teman yang punya cita-cita untuk mendaftar di Madinah atau sekarang lagi nunggu ya pengumuman siapa saja sih yang diterima Madinah di tahun ini. Baiklah. Sebagaimana dari judul kita ya, judul kita ini tentang kisi-kisi muqabalah. Nah dulu muqabalah itu kita interview dengan syekh, jadi syekhnya memang betul-betul nampak di depan kita, ada. Nah biasanya para masyayikh itu bertanya seputar pertanyaan yang melihat bagaimana si anak ini kemampuannya. Contoh yang paling mendasar, pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan itu adalah tentang bahasa Arab, ya, tentang bahasa Arab. Bahasa Arab ya bisa percakapan langsung dengan syekhnya bertanya tentang misalnya keadaan daerah kita, kemudian bagaimana masyarakat di daerah kita, kemudian nanya juga min aina darasta al-arabiyah, di mana kamu belajar bahasa Arab, atau kamu sekarang belajar di mana. Kemudian bisa juga madza sataf'al idza qubilta fil jami'ah islamiyah, apa yang kamu akan lakukan kalau kamu nanti keterima di Madinah. Nah biasanya pertanyaan seperti ini dulu. Atau ada juga sehnya yang saklek, misalnya iqra ma tayassara minal Qur'an, baca Al-Qur'an semampu kamu, apa aja. Tapi kalau misalnya kita itu hafalan 30 juz, itu pertanyaannya bisa saja sehingga itu ingin menguji kita. Misalnya dengan memilih surat-surat tertentu, juz tertentu. Atau misalnya dia syekhnya minta iqra juz awal, juz tsani, juz tsalits. Ya bisa mengetes kita. Atau misalnya bisa juga yang lebih ekstrim lagi, syekhnya hafidz juga terus wasil hadhil ayah, ya lanjutkan, ya, atau misalnya uzkur ayat kada jadi Al-Qur'an. Nah bagi teman-teman yang sekarang hafalannya itu berapa sih harus terima di Madinah, sebenarnya tidak ada patokannya. Hanya kalau misalnya kita hafalan 30 juz, apalagi kita punya sanad, kemudian kita juga punya ijazah Al-Qur'an, tentu itu memiliki nilai lebih. Tapi kalau misalnya standar, biasanya menstandarkan 3 juz lah minimal ya bagi negara kita Indonesia. Tapi ada juga teman-teman yang dari umum yang sama sekali dia cuma hafal misalnya setengah juz dari juz 30. Nah, ini sebenarnya bukanlah patokan ya, harus hafal berapa ya, minimal lah kita persiapan misalnya 3 juz belakang ya, kita hafalin. Kemudian ketika ditanya jangan sampai kita mengatakan misalnya kamu hafal berapa 30 juz, tapi ketika dites balelol kalau orang Sunda bilang, nggak bisa. Nah ini tentu akan membuat nilainya berkurang. Kenapa? Karena ngakunya 30 juz tapi pas dites nggak bisa. Oh ana ma'atqantu hadal juz, ana ma'atqantu, ana nasitu. Ini tentunya akan mengecewakan gitu. Jadi kalau misalnya antum mungkin 10, bilang aja 10 gitu. Kecuali kalau antum sudah punya ijazah Quran, antum serahkan. Berarti antum harus siap diuji ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan juga kalau misalnya teman-teman yang belum bisa bahasa Arab nih, bagaimana yang belum bisa bahasa Arab? Nah, nanti pas muqabalah atau dites nggak bisa jawab. Nah sebenarnya di Madinah itu ada jasa juga, kita bawa teman atau orang yang bisa menerjemahkan kita ya bahasa penutur lisan gitu, penyambung lisan. Kita ngomong Indonesia ya mungkin teman kita menerjemahkan bahasa Arab, itu bisa ya teman-teman misalnya yang datang muqabalah ke Madinah dia nggak terlalu paham bahasa Arab, bawa aja ya teman dia yang bisa bahasa Arab, kemudian nanti terjemahkan hal-hal yang memang dia tidak tahu bahasa Arabnya apa. Ini tidak jadi masalah ya, kalau memang takdir dia sudah diterima insya Allah. Dan banyak teman-teman juga yang kesana itu memang nol bahasa Arabnya, nggak bisa
Dan mereka alhamdulillah, karena di Madinah juga ada persiapan bahasa, jadi sekolah persiapan bahasa yaitu 2 tahun 4 semester. Nanti dilihat kalau misalnya kita kemampuannya itu apa namanya standar, mungkin dimasukkan langsung ke semester 3 atau semester 4 persiapan bahasa. Tapi kalau misalnya blank banget seperti beberapa negara misalnya Cina, ya ada orang Rusia, Amerika, Jerman yang memang blank nggak bisa bahasa Arab, mereka memang masuk langsung dari semester 1 belajar lagi alif, ba, ta, sa, ana, antum, huwa, huma, seperti itu. Kalau kita misalnya sudah pernah lah belajar bahasa Arab cuma nggak terlalu lancar, bisa masuk persiapan bahasa. Nanti setelah persiapan bahasa baru masuk ke kuliah seperti itu. Ini juga bagus sih sebenarnya. Jadi antum belajarnya banyak gitu, panjang, mulazamah juga nanti. Ya, masya Allah lah ada faidah. Nah, kemudian juga Syekh itu bertanya kepada kita seputar hukum agama, misalnya arkanus sholah, arkanul wudu, mubtilatus sholah, mubtilatul wudu, ya hukum siyam Ramadan, arkanul haj, tentang tauhid juga bisa. Jadi pertanyaan tentang ulum syariah, ya apa saja yang misalnya masa sih seorang muslim nggak tahu misalnya usul salasah atau kewajiban untuk mempelajari Al-Quran, pahala Al-Quran, atau misalnya lagi arkanus sholah, apa itu rukun, apa itu syarat, atau doa-doa sholat, ya itu hal-hal yang setiap muslim insya Allah seharusnya tahu seperti itu. Itu pertanyaan yang biasa seperti itu. Kemudian nanti ada pertanyaan i'rab. Pertanyaan i'rab ini pertanyaan yang mungkin rada deg-degan karena kita ngi'rab depan orang Arab langsung gitu ya. Nah, pas kita suruh i'rab, ya minimal kita berusaha lah, jangan sih ana ma'adri mungkin seperti itu. Coba dulu aja misalnya dhahaba Ahmadun ilal madrasah misalnya, atau dhahaba tilmidun ilal madrasah. Ya minimal tahu lah gitu, jangan blank-blank banget lah. Ya i'rab, kemudian juga nanti ditanya lagi kalau biasa-biasa wawasan ilmiah, anta min aina min Bali misalnya, dari Bali tanya apa itu Bali, kemudian bagaimana di Bali Islamnya, itu harus bisa juga seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada kisi-kisi mutlak yang menunjukkan ini adalah soalan yang akan ditanyakan. Itu tergantung mood syekhnya, tergantung keadaan kita juga, keadaan misalnya ya zahmah atau misalnya ngantri panjang atau enggak kalau pas interview di sana, atau misalnya syekhnya juga sibuk, jadi seadanya saja. Jadi tes ini ya ada untung-untung rugi-ruginya gitu. Ada orang yang mujur-mujur, ada orang yang sudah persiapan juga, masya Allah. Dulu pengalaman Ana pernah membina beberapa teman-teman yang mau muqabalah ke Madinah, itu Ana latih mereka dengan memutkinkan hafalan, minimal mereka 3 juz sudah hafal. Kemudian Ana kasih satu kitab, ada kitab namanya Soal wal Jawab, mudah-mudahan Ana bisa share bagi teman-teman yang mau, mungkin Ana bisa cari nanti di HP Ana file itu. Jadi tanya jawab masalah agama mulai dari sholat sampai haji sampai apa ada di situ. Itu bagus untuk kita melatih membaca pertanyaan-pertanyaan serta jawabannya. Bagi teman-teman yang nanti berkeinginan mungkin bisa nanti chat Ana akan coba carikan buku ini. Dulu Ana pernah ya suruh anak-anak untuk membaca ini, kemudian Ana lupa lagi judulnya apa, berbahasa Arab, itu bagus ya. Bisa juga dia dengan mempelajari misalnya buku-buku yang pernah dipelajari di pesantren, terutama tentang fikih ya, kemudian tentang tauhid, ini juga banyak ditanyakan, atau tentang siro-siro dasar misalnya ya, asyara mubashirina fil jannah siapa, kemudian ashabi Nabi SAW, kemudian istri zaujat Nabi SAW, seperti itu mungkin ini bisa dihafalkan juga. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pertanyaan ketika Ana masuk ke ruang muqabalah itu ya, Syekh itu langsung menanyakan mas muka min aina anta ya, min aina darasta, kemudian dia tanya juga misalnya apa yang membuat kamu ingin sekali terima di Madinah, kemudian Ana jawab ya ahamiyatid da'wah, kemudian iradati fi iqamatil hujjah bainan nas fi al-Qur'ani was sunnah. Jelaskan ya, Ana jelaskan tentang Ana ini backgroundnya seperti ini, Ana ingin sekali melanjutkan di sana agar Ana bisa banyak menuntut ilmu, pulang ke Indonesia kemudian Ana berdakwah, atau Ana juga ingin mengajar lebih banyak di masyarakat. Jadi Ana sampaikan. Kemudian Ana ditanya tentang i'rab, kalau tidak salah misalnya akala Zaidun ta'aman apa, kemudian misalnya dhahaba Zaidun ilal madrasati
zahaban sari'an. Nah, nanti ditanyain itu. Kemudian juga ada hal ji'tu ilal ma'hadi talaban lil ilmi, suruh di apa namanya? Suruh di i'rabkan. Ya seputar itulah i'rab, kemudian setelah itu tentang hukum-hukum ya salat, kemudian tentang perkara. Kalau misalnya kalau nggak tahu antum ya jawab aja nggak tahu Syekh, ana ahtaju ila ta'allum fi hadal ilm. Makanya saya mau ke Madinah tuh biar belajar. Saya juga kayak gitu. Nah, ditanya kemudian ya di situ kita setelah muqabalah apa yang kita lakukan? Kita banyak berdoa, mudah-mudahan diterima. Kemudian yang paling pertama itu amal soleh kita ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh yang kita lakukan setelah muqabalah itu menjadi wasilah agar kita dipilih. Bayangkan saja antum misalnya di Indonesia 3.000 orang daftar. Berarti perjuangannya luar biasa ya. Peperangan antara takdir dan takdir itu di atas doa, saling bersautan mengalahkan satu sama lainnya agar bisa masuk ke dalam orang-orang yang 150 atau 180 yang diterima di Madinah dari ribuan orang. Ustadz kok gulu banget sih sampai harus ke Madinah mati-mati kayak gitu? Bukan gitu. Ceklah postingan Ana pada beberapa hari lalu. Kenapa kita harus ke Madinah? Karena banyak sekali keutamaan di sana. Kemudian kita bisa melaksanakan ibadah yang sangat banyak. Ya kita juga bisa sholat yang sholatnya pahalanya ribuan, umroh, haji yang Allah mudahkan, kemudian ulama yang banyak sekali bertebaran di sana. Inilah yang menyebabkan kita harus bersungguh-sungguh. Apalagi ini adalah beasiswa ya. Mungkin nanti kita akan bahas juga apa sih beasiswa yang diberikan di Madinah biar semakin semangatnya. Aduh, anak kayaknya harus ke Madinah nih dengan beasiswa yang Masya Allah. Terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi, semoga Allah memberkahi negara dan pemimpinnya. Oke teman-teman sekalian, itu beberapa kisi-kisi. Bagi antum yang sekarang masih ada di pesantren, itu belajar sungguh-sungguh, pelajari hal-hal yang penting yang mungkin nanti bisa ditanyakan, tauhid, fikih, bahasa Arab, ini yang paling penting sekali. Nah sisanya insya Allah mutamimmat. Dan bagi teman-teman yang punya hafalan, maka bersandarlah pada hafalan jauh lebih banyak. Misalnya antum mutqin 30 juz, kemudian perbagus suara, kemudian ketika suruh baca Masya Allah tajwidnya mumtaz, atau kalau bisa dengan tafsirnya. Ini jauh lebih berharga ketika antum ditanya kam hafidta minal Quran, hafidtu kamilan. Orang Arab itu tabiat mereka sangat menyukai orang yang hafal Quran. Kalau antum cuma punya modal hafal Quran, itu ana yakin antum insya Allah dengan amal antum in kuntum ya tukhlisuna billahi subhanahu wa ta'ala, insya Allah antum kalau ikhlas karena Allah akan bukan pintu kebaikan, salah satunya antum bisa diterima di sana ya. Kemudian masa-masa menunggu digunakan untuk memurojaah ya, seperti itu. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisi-kisi yang sudah kita sampaikan tadi bukanlah sesuatu yang mutlak, tapi itu adalah gambaran bagaimana ya dulu kami seperti itu kami rasakan. Nah nanti ketika antum sudah di muqabalah di Indonesia keterima, nanti akan ada muqabalah lagi kedua. Wow, gimana tuh? Jadi muqabalah itu di tempat pemilihan jurusan. Antum ditanya tentang jurusannya antum inginkan. Kemudian bisa juga ditanya ya sekedarnya, tidak terlalu tegang. Ustaz, nanti kalau misalnya anak di sana nggak bisa, anak dipulangin lagi? Enggak. Paling antum suruh ke Ma'had Lugha, persiapan bahasa, belajar bahasa dari dasar. Antum juga di situ bisa mengutarakan, saya anak belum bisa bahasa Arab, anak juga pengen belajar persiapan bahasa. Itu bisa dilontarkan atau disampaikan ketika nanti muqabalah yang kedua. Nah teman-teman sekalian, itu adalah beberapa persiapan kalau antum ingin muqabalah atau kalau antum ingin interview langsung di Madinah. Antum bisa pergi dari hotel antum nanti ke Universitas Islam Madinah. Kalau antum punya teman lebih baik di sana, minta diantarkan ke Imadah Qabul wa Tasjil. Imadah Qabul wa Tasjil itu tempat untuk interview. Nanti di lantai paling bawah itu ada tempat khusus untuk melaksanakan interview di sana. Biasanya mereka buka ya pukul 9 antum berangkat ke sana, yang terlalu siang jangan terlalu pagi. Kalau mau lebih bagus lagi antum ke sana dengan teman antum yang ada di sana. Kalau misalnya mereka tidak punya kegiatan dianterin biar lebih ya terbayang gitu, nggak kesasar. Tapi kalaupun antum sendiri ya antum bisa tanya-tanya ke orang di mana letaknya. Itu kalau dari gerbang ya tinggal ditanya saja Qabul wa Tasjil, orang pada tahu ya. Baik teman-teman, itu adalah kisi-kisi ya, kisi-kisi kita pada sesi kali ini. Insya Allah kita
akan bahas tentang kelanjutan setelah kita mendaftar, apa yang harus kita lakukan. Ya, setelah kita mendaftar, apakah antum harus mondok lagi atau antum menunggu bergantung pisan biar antum keterima, gimana kalau nggak keterima, atau misalnya antum gimana ya, bingung mau nikah atau bagaimana, ya. Nanti insya Allah kita bahas, dan mudah-mudahan kalian tidak bosan untuk selalu pantengin channel ini. Insya Allah ini bermanfaat sebagai motivasi bagi teman-teman yang mau sekolah di Universitas Islam Madinah. Dan jangan lupa untuk share, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini, dan kami membuka layanan untuk konsultasi di 0813 2576 0405, 0813 2576 0405, atau di my Instagram @mumuh_mukhtarudin93. Anak akan sangat berbahagia jika antum mau berbagi pertanyaan. Insya Allah kami akan bahas. Bagi yang belum dijawab silahkan chat kembali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.